Assalamualaikum, welcome back to my channel. Channel yang suka ngomongin tentang apa aja, terutama soal hemat menghemat keuangan belanja ini balik lagi di setiap Kamis antara pukul 10 atau 10.30 pagi. Video kali ini dimulai dengan kegiatan saya yang membuat kue lebaran ya Mak. Ada cookies coklat dengan bahan dan cara pembuatannya yang nggak ribet. Pokoknya bikin semangat deh bikinnya. Tapi tetap aja yang namanya bikin kue beda sama yang namanya masak biasa. Masak biasa mah kurang ini itu tinggal cemplung tambah air. Kalau kue nggak bisa langsung tambah, harus sesuai takaran. 50 ml ya 50 ml, 200 gram ya harus 200 gram. Jadi emang bener butuh effort ya Mak, dan niat yang luar biasa nih. Terutama untuk saya yang jarang banget bikin kue. Kalau yang nggak niat-niat banget gitu, nggak bakalan bikin lah pokoknya. Tapi saya selalu suka kok dengan semua proses saat membuat kuenya nih, terutama meskipun saya kadang-kadang orangnya sedikit tomboy sedikit. Nggak ada hubungannya ya Mak. Proses pembuatan ini dilakukan 2 hari sebelum puasa. Jadi pada saat bulan puasa ini kuenya udah jadi ya Mak. Udah saya simpen di dalam lemari supaya semuanya nih aromanya nggak kecium pas lagi puasa nih. Aduh, godaannya berat banget kan kalau di rumah ya. Dan sengaja videonya juga saya keep, jadi untuk keperluan saat ini baru saya edit dan saya tayangkan. Ya mungkin itulah kenapa kue kering mahal, karena susah dan capek buatnya, apalagi homemade ya Mak. Bikin kue kering sebenarnya nggak mesti lebaran ya Mak. Ini sebenarnya bisa dibuat sebagai alternatif cemilan atau snack time sehari-hari gitu loh. Mengurangi beli snack yang banyakan anginnya itu daripada isinya. Kayaknya kalau bikin sendiri lebih puas ya, lebih banyak. Kecuali ya mungkin kue kering yang khas banget ya lebarannya, kayak nastar, kastengels, yang kalau dimakan di hari biasa tuh rasanya nggak seenak gitu kalau misalnya kita makan pas lebaran gitu ya. Apa perasaan saya aja ya? Bikin kue kering sendiri sebenarnya saya punya modus yang tersembunyi nih yang saya lakuin ke keluarga saya Mak. Saya kepengen terutama anak saya nih punya ingatan gitu yang baik soal ibunya nih, aduh. Supaya dia keinget terus masakan ibunya, makanan ibunya, karena ya pengen nanti dia ada kenangan gitu ya udah gede. Dan ternyata ibunya lah yang selalu memasakkan dia makanan-makanan kesukaannya. Masakan bunda yang terbaik. Aduh, kalau udah kayak gitu udah nyampe ke hati gitu ya Mak. Tapi ya sekaligus beban juga sih kalau kayak gitu, karena pada akhirnya dia selalu membandingkan makanan lain dengan makanan saya yang saya buat. Tapi dengan diberi pengertian, akhirnya lambat laun dia bisa mengerti bahwa dia juga harus menerima masakan orang lain yang kadang enak, kadang gak enak. Dan by the way, setelah pembuatan kue yang begitu panjang, ini ada 1 bungkus ketoprak ya Mak, ada 4 porsi waktu itu karena belum puasa kan, jadi saya gak masak, jadi makannya ketoprak deh. Memasak sendiri dan membuat kue lebaran sendiri juga cara saya sih sebenarnya mengendalikan pengeluaran ya Mak. Biaya kue lebarannya itu nanti dipakai untuk beli kue-kue yang saya nggak bikin, kayak kastengel, sama nastar gitu ya. Karena sebelumnya pernah bikin juga nih, tapi hasilnya memang enak dan berhasil alhamdulillah gitu ya, nggak gagal. Cuma sayanya yang tepar, jadi kayaknya lebih pilih beli aja deh daripada saya gimana-gimana gitu ya. Kebanyakan yang dibikin karena masakan lebaran semua saya yang bikin ya Mak. Ada beberapa menu, 5 menu lah biasanya saya bikin. Bikin kue lagi, aduh kayaknya aduh nggak kuat lah. Jadi lebih baik beli, lebih efisien. Selama kita jadi manajer keuangan rumah tangga, yang kita yang pegang duit, kita yang pegang uang, kita nih udah tahu belum sih Mak, uang kita dipakai untuk apa aja ya? Tujuannya kita menghabiskan uang itu untuk apa? Setiap bulannya mestinya sih kita tahu pengeluarannya itu seperti apa gitu ya, karena kita selalu mencatat. Kalau udah gitu kelihatan deh tuh kebutuhan apa yang berlebih. Jadi pengeluaran dan biaya hidup kita juga bisa diturunkan. Nggak selamanya yang murah itu baik. Pikirkan juga soal keefisiensian. Aduh, ngomongnya gimana sih? Pikirkan juga soal efisiensinya ya. Kayak saya tadilah model tadi tuh beli kue yang nggak seberapa gitu ya. Nggak seberapa karena cuma beli 2 toples. Tapi kalau bikin itu badan kita jadi rontok gitu. Aduh.
Ya semua punya prioritas ya Mak. Ada yang prioritas bikin kue kering, bikin masakan lebarannya mungkin bisa dari catering atau misalnya dari orang tua gitu kan ya. Yang paling penting kita tahu bahwa mengurangi pengeluaran itu adalah gaya hidup dan mindset kita. Tiap bulan secara nggak sadar pasti ada pola yang terbentuk secara berulang. Ya, yang namanya pola pasti berulang ya, Mak. Polanya kayak gimana sih? Pola apa sih maksudnya? Ya, kebiasaan kita mengeluarkan uang secara terus-menerus dilakukan. Kita membeli sesuatu yang terus-menerus gitu ya, tapi nggak begitu perlu. Coba dicatat semuanya deh. Pasti ada yang sama deh setiap bulannya yang selalu kita lakukan ya. Catat sampai semuanya, sampai yang terkecil. Mulai dari misalnya biaya makan di luar, sampai bayar parkir. Nggak bisa dibuktikan langsung memang, tapi dengan buktinya catatan itu ada, pasti ketemu polanya deh. Saya juga ngalamin gitu ya Mak. Seringan beli ini nih, keseringan beli ini nih. Bulan ini beli juga, bulan kemarinnya beli juga, gitu. Udah model gitu deh. Pokoknya kalau udah kayak gitu, dengan mudah aja nih kita bisa mulai atau tahu harus dari mana, mulai mengurangi dan mengendalikan pengeluarannya, membatasi pengeluaran yang tidak perlu. Sudah beberapa lama nih saya kurang memberikan perhatian terhadap kompor dan ini ya Mak, filter cooker hoodnya. Karena aduh ini Pak paling setia banget nemenin saya di dapur. Kalau nggak ada ini nih, aduh rasanya gimana ya Mak, nggak bisa hidup deh nih dapurnya. Pokoknya nih jadi jarang dibersihin, apalagi dari bulan puasa. Mulai sebelum bulan puasa juga udah jarang dibersihin ya Mak, karena nggak ada waktu, bener-bener nggak ada waktu. Sekalinya ada waktu dipakai sama saya buat istirahat. Jadi aduh mohon maaf nih kompor. Terima kasih udah setia menemaniku. Nah jadi ada waktunya lah untuk memperhatikan kedua ini ya Mak. Pemeliharaan seperti ini memang perlu ya Mak, terutama untuk alat-alat listrik. Pokoknya utilitas di rumah nih benar-benar harus diperhatiin. Dan pemakaiannya juga harus diperhatikan. Pokoknya pangkas semua yang tidak perlu. Air, listrik, gas, pulsa, TV kabel misalnya, telepon. Pokoknya yang ada di rumah deh yang kita pakai gitu ya, harus dilakukan penghematan energi. Cari alternatifnya, alternatif yang lebih efisien. Misalnya ya kabel charger, kagak usah deh tuh selalu nempel di colokan, harus dicabut ya Mak. Dan kalau masak bisa dengan satu tungku ya satu tungku aja, nggak usah dua-duanya nyala. Matikan aliran listrik yang nggak dipakai. Pokoknya hal kecil seperti itulah. Lakukan beberapa bulan pasti berasa banget perubahannya deh. Kalau cooker hood ini kan ada settingannya ya Mak, api kecil, fan middle sama fan yang besar. Nah ini yang makan listrik itu kalau fan yang besar. Kalau masak yang bener-bener bau gitu ya, kayak ikan gitu, ikan asin, ikan goreng, pokoknya yang aromanya strong gitu. Nah baru saya pakai yang fan powernya yang ketiga gitu, yang paling kuat. Tapi itu jarang banget. Kalau untuk rebus-rebus air nggak usah dinyalain, ini cooker hoodnya. Kalau masak yang tumis-tumisan yang berbawang-bawangan ya pakai antara 1 dan 2 aja. Jadi settingannya memang disesuaikan dengan kebutuhan memasak kita. Kalau nomor 1 sampai nomor 3 yang sudah saya sharing tadi itu bisa dilakukan rutin tanpa ada kendala. Berarti baru kita bisa mulai memelihara kebiasaan baik ini. Jadi tagihan selalu dibayarkan tepat waktu atau awal waktu lebih bagus lagi. Lunasi segera hutang yang berputar itu juga lebih bagus lagi ya Mak. Hutang yang berputar tahu kan ya. Dan kalau udah lunas, udah selesai, jauh-jauhlah sama yang namanya kartu-kartu menggiurkan itu. Dan mulai belajar lagi menghabiskan hanya dengan uang yang kita miliki, yang ada uangnya sama kita, yang ada di tangan kita. Saya cuma bisa bantu doa aja buat emak-emak yang masih ada tunggakan atau hutang. Semoga Allah selalu memudahkan urusan perhutangan emak-emak semua ya.
karena saya nggak bisa bantu secara material, jadi saya cuma bisa bantu dengan doa aja. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa saya, amin. Hidup sesuai kemampuan bukan kemauan sebenarnya nggak susah, asalkan mindset kita sudah pada titik fokus penilaian pada Allah aja. Nggak ada lagi gengsi-gengsian, saling adu merek, adu eksis. Pokoknya percaya aja saat yang kita pikirkan hanya Allah, maka gaya hidup kita hanya dua ya Mak, yaitu halal dan baik. Nggak ada lagi perasaan lebih tinggi dari siapapun, nggak takut tersaingi akan hal nggak perlu, dan nggak sibuk mikirkan omongan orang lain. Sambil menunggu kukurhutnya kering, jadi tadi sebenarnya waktu kukurhut saya jemur di luar itu saya keluar itu panas nggak lama itu mendung ya Mak. Jadi filternya itu saya masukkan lagi ke dalam rumah dan dikeringkan pakai kipas angin. Ternyata lebih cepet loh itu pakai kipas angin ya daripada dijemur. Aduh, tahu gitu saya pakai kipas angin dari tadi deh. Lumayan ada deh tuh nunggu setengah jam. Pakai kipas angin kayaknya 20 menit beres tuh Mak. Jadi kayaknya rekomen sih kalau dikeringin pakai kipas angin ya. Dan mohon maaf ini aib-aib di bawah kompornya kelihatan ya Mak, karena saya nggak nambahin lagi wall stickernya. Jadi pada saat beli ya cuman sampai segitu, ya udah segitu aja, saya nggak tambah lagi deh tuh. Jadi barangkali nanti mood saya berubah lagi, jadi wall stickernya mau saya ganti lagi itu, jadi saya nggak rugi ya. Ya nggak apa-apa lah, di bawah kompor ini nggak kelihatan, cuman saya doang yang lihat. Tapi mama juga lihat sekarang ya. Pengennya sih kompor juga di stikerin ya Mak, tapi ya gimana lagi nih, catnya masih bagus nih, masih suka saya sama cat originalnya. Jadi mungkin kalau udah buduk-buduk gitu ya, udah yang cacat-cacat kompornya, mungkin nanti suatu saat akan di stikerin atau malah ganti kompor baru. Itu mah kepengenan aja ya Mak. Nah, dari sekarang yang belum merasakan manfaat hemat, ngapain juga sih hemat-hemat lah, pusing-pusing nyiksa diri gitu ya. Enggak, itu bukan nyiksa diri ya, berhemat itu bukan nyiksa diri. Berhemat adalah mindset, ingat. Jadi mindset itu dipakai bukan buat pas belanja aja. Pemikiran kita dipakai hemat itu bukan pas lagi belanja aja. Pada saat menggunakan apapun, mindset berhemat kita itu dipakai, pasti kepake, dan nggak akan rugi. Yang namanya hemat ya, insya Allah nggak akan rugi deh, bener. Tapi yang belum bisa ya lebih baik berhemat secara perlahan aja, nggak usah ekstrim-ekstrim, tapi pelan-pelan tapi terencana gitu. Terus kalau udah gitu jadiin aja langsung semuanya jadi rutinitas. Udah bisa hemat nih sedikit demi sedikit, nah lanjutin deh tuh, jangan dipotong-potong lagi, jangan di-cut lagi. Lanjutin sebagai rutinitas kita. Semua yang udah kita habiskan selalu dievaluasi lagi. Dan ubah kebiasaan juga nih, yang biasanya ngafe sekarang kita bikin sendiri. Yang biasanya jajan sekarang bawa bekal. Yang biasanya boros jadi hemat. Nah, apalagi new normal kayak gini ya Mas, sebenarnya ngajarin banget sih gimana cara kita mengatur pengeluaran ya. Apalagi pendapatan kita pun berkurang. Menghindari godaan tuh gampang. Kalau misalnya kita susah hemat gara-gara belanja melulu, nah itu udah jauh-jauhin aja tuh namanya mall, yang namanya pusat perbelanjaan gitu, mau ke pasar, pokoknya apapun yang berhubungan dengan banyaknya produk-produk belanja. Nah itu kita jauh-jauhin aja deh. Gampang kan? Terus kalau misalnya mau beli sesuatu ditunda sampai 1 kali 24 jam, kita pasti akan tahu jawabannya. Gagal bulan ini, hemat lagi bulan depan. Gagal bulan depan, hemat lagi bulan depannya. Pokoknya terus aja berusaha ya Mak. Berusaha emang gak mudah, butuh waktu dan butuh komitmen juga nih. Yang penting kita ketahui kelemahan kita dan bisa tahu cara memperbaikinya. Kalau belanja adalah kelemahan kita, maka harus hati-hati dan penuh pertimbangan khusus terhadap hal yang satu ini. Jadi mudah-mudahan semua yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya Mak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye Mak.